Shalom jemaat sekalian, salam damai dan salam Paskah bagi jemaat. Berjumpa lagi dengan Majelis Jemaat GPM Marbali dalam Renungan Jemaat edisi 9 April 2023. Jemaat sekalian, hari ini LPJ GPM memfokuskan tema Paskah. Wartakanlah berita Paskah yang membebaskan. Dari bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 10. Tema ini memberi dua makna penting, yaitu yang pertama, hukumnya pasti bahwa berita Paskah membebaskan. Dan kedua, berita Paskah perlu diwartakan. Kita harus menjadi duta Paskah. Kita tidak stagnasi pada persoalan kontroversi, tetapi bergerak dari kontroversi ke strategi restorasi. Karena tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Kematian dan kebangkitan menjadi satu kesatuan dari karya pembebasan Allah bagi manusia dan alam semesta. Secara tematis, teks ini menampilkan dua pesan teologis, yaitu pertama, Paskah membebaskan. Kedua, wartakanlah berita Paskah. Pertama, Paskah membebaskan. Teks ini menampilkan kuasa dan daya Paskah. Paskah mempunyai daya dan kekuatan membebaskan. Kuasa pembebasan itu dibuktikan dalam teks sebagai berikut. Paskah menjadi peristiwa iman di mana Yesus mengalami perubahan dan peralihan dari dunia kematian ke kehidupan. Yesus terbebas dari kekuatan kegelapan dan kematian. Paskah membebaskan semua orang tanpa terkecuali dari beragam jenis kelamin, kepribadian, dan dunia. Saksi Paskah diberikan ketiga murid yang memiliki hubungan emosional dengan Yesus dari situasi berbeda. Maria dekat Yesus karena mengalami pengampunan dan penerimaan harga diri sebagai orang berdosa. Petrus dekat Yesus karena termasuk salah satu murid yang dekat dan dipercayai Yesus. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Paskah membebaskan Maria Magdalena, Simon Petrus, dan Yohanes. Maria Magdalena, seorang perempuan berdosa yang dipulihkan Yesus, menjadi saksi Paskah pertama. Yesus mati, ia merasa kehilangan asa. Ketika Yesus bangkit, harapan hidupnya pulih kembali. Paskah memperkuat dan menumbuhkan harapan hidup Maria Magdalena. Simon Petrus, seorang murid yang menyangkal Yesus, menjadi saksi Paskah kedua. Petrus yang pernah menyangkal Yesus kembali menemukan harapan dan imannya melalui peristiwa Paskah. Yohanes, murid yang mengasihi Yesus, dibebaskan dari ketakutannya dan menjadi percaya. Kedua, wartakanlah berita Paskah. Berita Paskah perlu diresponi dengan dua sikap, yaitu berita Paskah harus diberitakan. Paskah tidak boleh menjadi berita mati yang didiamkan, tetapi harus diteruskan dari satu orang kepada orang yang lain. Berita Paskah terbukti diberitakan dari satu orang ke orang lainnya. Alasannya agar kuasa pembebasan itu diperluas dan menjangkau semua orang. Paskah harus diberikan dengan segera, jangan berlambat-lambat. Berita Paskah harus dipercayai. Sikap responsif yang benar terhadap Paskah adalah percaya. Yesus bangkit, tetapi jika tidak dipercayai, maka sia-sia. Pesan reflektif, gereja harus menerima, menghayati, dan mengalami kuasa pembebasan Paskah. Gereja harus menjadi duta atau saksi Paskah.
Gereja yang responsif terhadap Paskah melalui dua cara: rela memberitakan Paskah dan percayalah terhadap Paskah. Gereja harus menghidupi kekuatan Paskah dengan rela dan bersedia membebaskan orang lain dan seisi dunia ini. Selamat Paskah dan selamat membebaskan. Amin.